Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail. Seperti biasa kita akan membahas saham-saham yang cocok dibeli oleh investor retail ya. Yang pertama, pada hari ini kita bahas tentang BNGA. BNGA ini adalah Bank CIMB ya. Bank CIMB Niaga ya. Mungkin bank ini sudah tidak asing lagi. Mungkin sudah ada yang lihat gedung-gedungnya ya, CIMB Niaga. Hari ini kita bahas berdasarkan laporan keuangan Q2 2024. BNGA ini pada Q2 2023 labanya itu 130, EPS-nya itu earning per share-nya itu 130. Di Q2 2024 itu 137. Artinya ada kenaikan sekitar berapa persen nanti kita hitung. 100. Kita coba hitung berapa kenaikannya, apakah ada desimalnya. Kita coba hitung. 5,4% ya, 5,4%. Nah, ini ada 5,4%. 5,4% ya, kenaikan keuntungannya berdasarkan Q2 2003 dengan Q2 2004. Harga sekarangnya 1.810. Kita lihat. Nah, ini harga saham BNG ini 1.810 di penutupan perdagangan pada tanggal 16 Agustus. Ya. Karena kan Bursa Efek Indonesia itu Sabtu Minggu itu libur kan, sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Jadi harga sekarang itu 1.810 pas video ini dibuat. Kalau 1.810 artinya dikali 100 saja, berarti kita membutuhkan uang 181.000 per lot. Kalau misalnya punya 500.000 berarti udah kebeli 3 lot atau 600.000 ya, 3 lot. Punya 1 juta berarti udah bisa beli 5 lot. Jadi investasi saham itu nggak mahal sebenarnya. 1 juta saja sudah bisa memiliki saham Bank BNGA sebanyak 5 lot. Berarti 5 lot itu 500 lembar saham. Kalau per lembarnya 1.810. Ya, jadi nggak mahal, nggak semua hal yang dikira. Dan berbeda dengan binomo atau apa, itu beda ya, saham itu beda. DVR-nya, dividend ratio-nya 50%. Artinya 50% keuntungan Bank CIMB Niaga itu dibagi dividennya. Jadi untungnya itu dibagi 50% untuk pengendali atau untuk ekspansi usaha, 50%-nya ke pemegang saham. Kum dividennya 19 April 2024 ini untuk 2024. 2025 juga nggak akan berbeda jauh. April ya. 2025. Bisa saja sih ke Mei, disclaimer on kan ya. Pas sekitaran April lah kum dividennya itu. Kum dividen itu berarti hari di mana pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen ya. Jadi kalau kemarin 19 April 2024 saham BNG-nya nggak dijual, berarti berhak mendapatkan dividen sejumlah yang ini. Dividennya 2024 itu 122 per lembar. Artinya kalau beli satu lot 181.000 akan mendapatkan dividen 12.200 per lotnya. Dengan modal 181.000 mendapatkan dividen 12.200 per lotnya ya.
Itu yang sudah kemarin-kemarin ya, tahun kemarin. Nah, sekarang gimana proyeksinya? Proyeksinya kita coba hitung. Tentu saja ini disclaimer on ya, jadi belum tentu gitu. Di sini proyeksi ya, proyeksinya. Kita coba analisis proyeksinya. Nah, kita coba proyeksinya seperti apa. Ya, proyeksinya. Untuk proyeksinya di tahun 2025 ini, proyeksinya target price-nya 2.300 berdasarkan ini labanya nih. Kan labanya kan naik 5,4% berdasarkan Q2 2024. Proyeksinya target price-nya itu 2.300. Artinya bisa dijual seharga 230.000. Kalau price-nya benar berarti belinya 181 bisa dijual di 230.000 per lot di harga 2.300. Proyeksi dividennya karena labanya naik 54% berarti ada di 128. Capital gain-nya 2.300 sama 1.810. Kita kurangkan berarti ada di 490. Nah, jadi potensi dari capital gain-nya 27%, proyeksi dividennya 7%. Dividennya udah gede ini. Dividennya itu udah gede berarti ya. Berarti dividennya itu 12.800 per lotnya. Dan capital gain-nya itu bisa lebih besar lagi berarti. Jadi 400 sampai 49.000 per lotnya. 27%. Ya. Jadi target price-nya itu 2.300. Kalau udah nyampe 2.300 dijual gitu ya. Atau kalau kegedean 2.250 aja. 2.250 ya. Oke. Jadi ini kalau targetnya price-nya 2.250 berarti bisa targetnya 2.250. Nah, ini untuk target price. Kalau mau swing ya berarti dijual. Kalau mau jangka pendek, kalau jangka panjang ya disimpenin aja. Biarkan tumbuh dengan sendirinya gitu ya. Kalau ingin nyaman mendingan ditahan aja gitu. Gak usah dijual gitu ya, jadi nggak capek-capek lagi. Kalau capital gain ini kan bisa naik turun gitu, jadi mungkin bisa ke 3.000, kalau memungkinkan bisa ke 1.500. Kalau yang pengen enak itu namanya dividend investing. Dividend investing itu nggak capek-capek jual atau beli, nggak gitu, didiemin aja gitu, jangka panjang setahun 2 tahun baru kerasa untungnya. Jadi pas nyampe harga 2.250 pun ya cuek aja gitu. Ada yang kayak begitu caranya gitu, cara investasinya. Nah, peluang untungnya itu ada di 34,1%, berarti di harga 1.810 ada kemungkinan 34% kalau proyeksinya benar gitu.
target price-nya. Tapi untuk saya pribadi, untuk yang capital gain-nya nggak terlalu difikirkan gitu. Itu mau bonus capital gain-nya. Kita dividennya aja gitu kan, 7% diamin aja. Kalau capital gain naik turun grafiknya, kalau dipikirin ya nanti akan menguras pikiran gitu. Kalau capital gain itu kan biarkan tuh mekanisme pasar aja di bursa gitu. Kalau dipikirin ya nanti akan bikin deg-degan turun gitu ya. Selanjutnya gimana potensi terburuknya kan, jadi nggak hanya untungnya aja kan, kita harus terburuk juga harus dipikirkan. Terburuknya harga paling rendahnya ini 1 hari 6 bulan aja 1635 nih. Harga terendahnya sempat ke harga terendahnya. Harga tertingginya ada di 2200. Nah, sekarang ada harganya 1800, itu berarti ada di pertengahan. Ini bisa jadi kesempatan beli ini. Ya, 1800. Caranya kalau misalnya ada oke lah ya, untuk retail itu kita cari yang misalkan yang paling kecil nih ya. Misalkan 2 juta. Yang berarti 2 juta itu kurang lebih bisa membeli 10 lot. 5 lotnya beli di harga 1800. Nanti kalau udah turun ke 1700 beli lagi 5 lot. Berarti udah punya 10 lot. Nanti kita akan dapat rata-rata ya. Jadi seandainya turun pun nggak terlalu besar gitu ya. Jadi manajemennya mungkin ini saran saja gitu ya. Jangan all out di CMB Niaga gitu. Di ini kita disebar sahamnya ke bank lain atau saham-saham lain, bisa ke Auto, bisa ke Bank Mandiri ya. Bisa ke yang lainnya. Jadi tidak boleh all out. Ya, jadi 1800 itu masih di harganya lah, istilahnya nggak kemahalan. Karena dividennya itu 7%. Ya, deposito aja kan 4% atau 5%, 4%-an. Ini dividen 7%. Jadi udah didiemin aja per tahun dapat 7% di harga 1810 ya. Jadi masing-masing punya cara gitu ya. Ada yang diemin, ada yang udah nyampai target price segini dijual misalnya. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau pengen aman, jangan terlalu berharap capital gain gitu, walaupun gede. Karena kita nggak tahu ke depan itu naik atau turun saham itu. Mending fokus ke dividennya 7% kan per tahun. Jadi sambil bisa nyicil beli. Ya. Ini disclaimer on ya, silahkan analisa kembali sendiri. Ini ya disclaimer on, bukan ajakan atau jual atau beli. Ini hanya sebagai edukasi saja. Ini hanya sebagai edukasi bahwa BNGA adalah salah satu bank yang cocok untuk investor retail ya. Untuk investor retail itu yang buka yang saham yang modalnya itu nggak terlalu besar gitu ya. Mungkin itu tentang Bank CIMB Niaga. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai jumpa lagi lain waktu.